Amin. Nah, kita mau mulai ibadah kita ya Bu Lain. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Mars sekolah minggu. Adik-adik semua diundang untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Kita katakan Mars sekolah minggu. Harinya apa? Tuhan. Ya, masih berdiri ya. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Hari ini harinya Tuhan. Anak-anak boleh dulu, kita mau doa dulu ya, supaya Tuhan menyertai kita selama ibadah kita dan kita boleh mendengarkan nanti firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa ya, ikuti doa yang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang baik. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kembali kami datang kepadamu dalam sekolah minggu kami. Tuhan, kami rindu untuk boleh segera sekolah minggu di rumah Tuhan. Biarlah kiranya virus corona segera jauh dari bumi ini. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, lagu apa lagi kakak? Ya, kita terus memuji Tuhan Bu. Kita mau katakan Yesus itulah satu-satunya. Semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus siap. Yesus itulah satu-satunya penolongmu yang sungguh
bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, kami hendak memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap kami yang ingin memberikan persembahan, biarlah persembahan yang kami berikan ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan. Aku datang dan berikan persembahan. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk kesempatan ini di mana kembali kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, yang menolong kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu kami saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita membuka firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 33. Lukas 24 ayat 13 sampai 33. Judulnya, temanya hari ini tentang di jalan ke Emmaus. Atau kalau kita recall Alkitab, Tuhan menampakkan diri di jalan Emmaus.
dahulu menyaksikan video berikut ini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar dan juga melihat, menyaksikan cerita tentang Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus, yang menampakkan diri kepada kedua muridnya, yaitu yang bernama siapa tadi? Kleopas dan murid yang satunya ya. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Ia tidak melupakan murid-muridnya. Ya, Ia tetap datang kepada mereka. Tadi melalui apa? Ya, perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus yang berjumpa, Tuhan menampakkan diri kepada Kleopas dan muridnya yang satunya lagi,
dan mereka berjalan bersama-sama. Ya, mereka juga mendengarkan Tuhan Yesus sudah mendengarkan cerita dari mereka, apa yang mereka alami dan kesedihan hati mereka karena mereka merasa ditinggal oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah menolong mereka mengerti akan firman Tuhan. Nah, dia menjadi tamu bagi mereka, ya. Ketika sudah mau sampai di Emmaus, sudah petang hari, sudah mau gelap, Tuhan Yesus diajak oleh kedua orang itu untuk singgah ke rumah, ke tempat persinggahan mereka, dan Tuhan masuk ke dalam rumah itu, kemudian mereka mau makan roti bersama-sama. Nah, dia menjadi tamu. Nah, ketika mereka mau makan, nah dia memberkati roti itu, ya, sebelum membagikannya dia mengucap syukur lalu membagikan kepada mereka. Ya, begitu kasihnya Tuhan kepada murid-muridnya. Ya, dia tetap menyertai dan tetap juga tetap hadir di tengah-tengah mereka pada waktu itu, ya. Nah, kapan kira-kira mereka mengenal Tuhan Yesus? Ya, seperti Kleopas dan temannya tadi, mereka tidak sadar bahwa yang menyertai sepanjang perjalanan mereka ke Emmaus itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kapan mereka sadar, adik-adik? Ketika Tuhan membagikan roti kepada mereka. Disitulah mereka baru tahu, itu Tuhan Yesus. Tapi seketika itu juga Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus menghilang dari hadapan mereka, ya. Nah, Tuhan Yesus melakukan ini untuk apa, adik-adik? Untuk menghibur murid-muridnya. Ia ingin agar mereka yakin bahwa Ia sudah bangkit, ya. Kalau tadi mereka masih ragu-ragu, apakah Tuhan Yesus itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Mereka masih ragu-ragu. Apa benar, ya? Nah, ketika Tuhan sudah menampakkan diri, nah Tuhan menampakkan diri secara khusus kepada mereka, mereka baru yakin bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan mereka tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi sedih, ya. Nah, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka dan bersama-sama dengan mereka. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus belum naik ke surga, tetapi sekarang Tuhan Yesus sudah ada di surga. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melupakan, ya, tidak pernah melupakan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Nah, walaupun dia sudah berada di surga, dia tetap menyertai kita. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu dekat dengan kita? Bagaimana kita tahu Tuhan Yesus bersama dengan kita? Ya, adik-adik tadi sudah membaca firman Tuhan, ya, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan apa yang dirasakan? Ya, sukacita yang besar ketika mendengarkan firman Tuhan. Wah, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu, ya, ketika kita baca firman Tuhan, kita dikuatkan, kita dihiburkan, kita diberikan pengharapan. Sukacita ada dalam hati kita, seperti Kleopas dan temannya tadi, mereka hatinya berkobar-kobar ketika mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam perjalanannya. Nah, kita merasa sukacita ketika kita membaca firman Tuhan. Ada rasa rindu terus-menerus untuk kita membaca firman Tuhan. Nah, apalagi bagaimana kita tahu Tuhan itu dekat kepada kita? Ketika kita berdoa kepadanya. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan itu begitu dekat. Tuhan menjawab doa kita. Dia mau mendengar doa kita, dan dia tidak meninggalkan kita sendirian. Nah, dalam firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa Tuhan Yesus tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan
selalu dekat, Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat Alkitab. Kita hafalkan dari Yohanes pasal 14 ayat ke-18. Yohanes 14 ayat 18. Ya, kalau sudah kita baca bersama-sama. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Satu kali lagi kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, pada waktu itu Kleopas dan temannya itu merasa, wah, Tuhan Yesus sudah mati. Mereka sedih dan mereka sepertinya wah, sendiri ya. Mereka merasa Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka seperti yatim piatu. Yatim piatu itu gimana adanya? Orang yang tidak punya ayah dan ibu. Mereka seperti orang yang yatim piatu. Tetapi janji Tuhan yang kita baca pada saat ini, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita seperti seorang yatim piatu, tetapi Dia akan datang kembali kepada kita sekalian. Ialah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, menolong kita untuk terus kita hidup dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan begitu mengasihi kami, begitu mengasihi murid-murid-Mu, sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tapi Tuhan mau menguatkan mereka melalui Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid, sehingga mereka percaya dan tidak ragu-ragu lagi bahwa Tuhan senantiasa beserta mereka. Terima kasih Bapak, begitu juga kami, biarlah kami sungguh mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, mau membaca firman Tuhan, mau setia berdoa kepada Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bahwa Tuhan itu dekat kepada kami. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, setiap adik-adik di rumah, yang walaupun di rumah masih beribadah di rumah, tetapi Tuhan memberikan selalu kesetiaan untuk terus beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana bahwa firman Tuhan itu boleh menguatkan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan menutup ibadah kita. Semua adik-adik yang ada di rumah lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersama berdoa. Bapak, kembali kami bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih kalau Tuhan boleh menolong kami, sehingga kami anak-anak-Mu yang saat ini beribadah di rumah, kami boleh mengikuti ibadah dari awal pertama sampai pada akhirnya saat ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami dengan Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kami memuji Tuhan, mengucapkan firman Tuhan diberkati, dan kami bertumbuh di dalam pengalaman dan harapan Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati mama papa, berkati keluarga, biarlah mereka juga ada dalam pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, kiranya yang menolong memberkati kehidupan kita dari saat pagi hari ini, esok akan sampai selama-lamanya. Amin Bapa, terima kasih.
dan Bapak Tuhan kita Yesus itu Amin. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Kristus. Amin. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hafalan King Joshua. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.